Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Qur'an dan akan merendahkan kaum yang lainnya juga dengan Al-Qur'an. Semoga kita termasuk kelompok yang diangkat derajatnya oleh Allah melalui Al-Quran. Semakin besar keinginan agar diangkat oleh Allah derajat kita dengan Al-Quran, maka saya yakin orang akan mencari 1001 alasan untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Gitu. Kalau hanya ada satu tangga yang bisa membuat orang naik ke atas, maka orang akan berduyun-duyun ke tangga itu, betul gak? Gitu. Tangga yang bisa mengangkat kita derajat kita adalah Al-Quran. Kita berharap mudah-mudahan tadabbur yang kita lakukan setiap Sabtu ini merupakan salah satu dari wujud keinginan kita agar kita termasuk orang yang terangkat derajatnya oleh Allah melalui Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tatafawatu halawatuhu fil qulub bitafawuti imani qari'i. Saya selalu mengulang-ulang pendapat Ibnu Qayyim ini. Ragam kenikmatan di dalam hati ketika membaca Al-Quran bitafawuti imani qari'i, tergantung kepada keimanan si pembaca. Jadi ada yang kalanya kita membaca Quran itu nikmat banget, betul? Ada kadang-kadang kala-kala blank, tapi kita paksakan, gitu. Nah, jadi ini menjadi indikasi bahwa ketika kita membaca sedang nikmat banget, berarti saat itu iman kita sedang di atas, sedang tinggi. Karena kata Ibnu Qayyim tadi, tatafawatu halawatuhu fil qulub, ragam kenikmatan yang terdapat dalam hati ketika membaca Al-Quran itu bitafawuti imani qari'i, tergantung kepada level keimanan si pembaca. Kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa menjaga iman sehingga ketika membaca Quran menjadi nikmat. Sekaligus membaca Al-Quran itu menguatkan gitu. Jadi bolak-baliknya di situ. Ketika iman kita merasa lemah, lari ke Quran. Walau pada awalnya mungkin kita tidak, kayaknya kosong gitu, nggak berasa nikmatnya, tapi terusin. Ketika di sini sudah mulai tercas tambah lagi 50%, 60% gitu. Ya, nah mulai berasa di situ. Kita surah Al-Haqqah sampai ya, terakhir sampai 20 ya. Ini Zonantu anni mulaqin hisabiyah. Di ayat ke-19 menyebutkan bahwa orang yang diberi catatan dari sebelah kanan, fayaqul, maka dengan confident-nya, dengan PD-nya dia mengatakan, ini ambillah, iqra'u kitabiyah, bacalah catatan amalanku. Gitu. Iya. Orang yang prestasi pasti pede. Orang yang itu pasti akan pede.
Beda dengan orang yang nggak jelas itu. Itu ketika pengumuman ini lulus apa enggak, lulus apa enggak itu. Karena lulus atau enggak itu bukan diputuskan 1 jam 2 jam. Kalau kita sekolah di SMA misalnya, itu kan 3 tahun penilaiannya, gitu. Saya baru saja selesai ujian nasional, ketika itu kan ujian nasional, saya sudah urus surat keterangan. Kalau dulu kan ada SKKB, surat keterangan kelakuan baik kepolisian, untuk meneruskan kuliah. Geledek sama teman-teman, emang udah yakin lulus? Kalau saya nggak lulus, berarti hampir seluruhnya nggak lulus. Paham nggak maksud saya? Ya kita ranking, kita nggak akan keluar dari 1-2, 1-2, gitu. Kalaupun meleset di saat UN ujian nasional itu ya nggak mungkin hanya 1 itu menjadi membatalkan 2 tahun 9 bulan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau saya nggak lulus berarti 90% lebih nggak lulus. Tapi yang lain kan tadi nunggu hasil dulu, mau kemana? Ntar dulu, lihat dulu. Nah ini kan bahasanya tadi. Nah kita bawakan ke sini tadi. Fa'amman man utiya kitabahu biyamini, maka adapun orang yang diberi catatan dari sebelah kanan. Kalau kita baca ayat ini, penuhi pikiran dan hati kita, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Nggak usah pakai kata-kata, dengan rasa. Orang yang menuturkan sesuatu dengan kata dan orang yang menuturkan dengan hati, dengan sikap, itu beda. Ya, gitu. Jadi kita masukkan tadi, mudah-mudahan kami termasuk di dalam. Ha'umuqra'u, ambil. Iqra'u, baca oleh kalian. Kitabiyah, catatanku. Pelajaran bahasa dari ayat 19 dan 20 kemarin ada penyelipan, penambahan huruf H kan? Kan itu asalnya kitabi. Ya. Kitabi menjadi kitabiyah. Wallahu a'lam. Salah satu alasan ulama bahasa itu untuk membuat bunyi akhirnya itu indah. Tapi saya juga tidak sepenuhnya pendapat, walaupun tidak bisa berpendapat lain gitu loh. Kayaknya terlalu sepele kalau hanya untuk alasan bahasa itu. Tapi pasti ada sesuatu yang lain. Mungkin untuk membentuk masdar. Jadi masdar. Kitabi itu idhofah, bukan masdar. Nah kan gitu. Dari segi bahasa nggak bisa diutak-atik. Itu kitabi itu adalah idhofah, isim dengan dhamir. Oh, bisa jadi. Jadi artinya ada kata kebanggaan. Gitu ya, akhirnya ya, ada kata semacam kebanggaan. Wallahu a'lam. Ya? Iya, hanya hasakta gitu. Maka dibaca kitabiyah, ya. Apa yang membuat mereka menjadi confident seperti itu? Karena dulu waktu di dunia, ini zonantu ini berkaitan dengan basic atau landasan sikap, ucapan dan perbuatan mereka waktu di dunia. Jadi segala ucapan, sikap, perbuatan di dunia itu berlandas kepada satu, yakin adanya hari hisab. Keyakinan itulah yang mewarnai ucapan, keyakinan itulah yang mewarnai perbuatan, keyakinan itu yang mewarnai sikap. Jadi kalau pola-polanya kita lihat 19-20 ini dimulai dari hasil, kemudian baru disebutkan penyebabnya. Hasilnya tadi adalah ketika nanti di hari kiamat mereka diberi catatan dari sebelah kanan. Kedua, mereka dengan confidentnya ambillah. Iqra'u, silakan baca oleh kalian. Kitabiyah, catatanku. Ada sombongnya dikit itu. Itu dibolehkan di situ. Ya kalau yang nggak beres saja sombong, apalagi kita gitu. Kata Umar bin Khattab, kadang-kadang kesombongan itu harus diruntuhkan dengan kesombongan.
Jadi zonantu anni mulakin, zonantu kemarin zon itu artinya menduga. Yang namanya menduga belum sampai ke level yakin. Paham? Yang namanya menduga belum sampai ke level yakin. Tapi kalau di sini diartikan zonantu aku yakin, salah satu di antara alasan bahasanya adalah karena di depannya ada huruf taukid. Ini gitu. Jadi zonantu bukan diartikan aku mengira lagi, bukan aku menduga lagi, tapi aku yakin. Wallahu a'lam. Kan kalau kita selalu menyebut husnuzon, su'uzon, itu kan sangkaan. Sangkaan itu bukan keyakinan, tapi karena di depannya ada huruf taukid ini, ya, ini zonantu, sehingga artinya sesungguhnya aku yakin mulakin hisabiyah, akan dihadapkan dengan perhitungan. Hisabiyah itu juga idhofah. Ada dua kemarin, kitabiyah, hisabiyah. Asalnya kitabi, hisabi. Oke, kita lanjut. 21. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kita lihat rodiyah dulu. Rodiyah isim apa itu? Isim enggak rodiyah? Ujung. Isim. Tahu dari mana? Tamar butoh. Isim. Kedua ada tanwin. An in un itu sudah tanda-tanda isim itu. Dua udah, tamar butoh ada tanwin. Kalau sudah tahu isim apa? Apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Berarti dari kata apa? Tahu isim fa'il ini dari mana? Ro-nya panjang kan? Ini. Rodiyah. Ini kalau tamar butohnya dibuang jadinya apa? Ianya jadi bersama. Rodiyun. Oke, ini dapat pelajaran baru di sini. Ini artinya dari cara menjawab berarti masih bingung cara memasukkan tamar butoh kan gitu? Memasukkan tamar butoh ke dalam kata benda, ini pasti huruf akhirnya un. Karena kata benda itu kalau tidak pakai alif lam pakai un kan? Pasti un. Nah, memasukkan tamar butohnya yang un tadi difatahkan aja dulu. Bakorotun. Bakorotun. Kalau seandainya tamar butoh dibuang, bakorun. Orang yang membaca qori'un. Ini berarti yang membacanya laki-laki. Kalau yang membacanya perempuan qori'atun. Qori'atun. Hamzah yang un difatahkan. Ini a kan itu muslimun.
Nah, jadi cara membuat dari laki-laki ke perempuan, isim laki-laki ke perempuan, yang tadi difatahkan tambah tun. Rumusnya itu. Fatahkan ditambah tun. Nah, begitu sebaliknya kalau kita sudah ketemu seperti ini, nah ini kan hanya soal baris ini. Dia bisa tin, bisa tan, bisa tun, tergantung dalam kalimat. Karena di sini isyatin, maka dia mengikuti baris kata benda ini sama dengan ini ciri apa? Naat man'ut. Berarti di tengah-tengahnya tambah yang. Radiyatin dari kata radiya, yardo. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Tardo, engkau ridho. Atau ucapan yang kita ucapkan setiap pagi dan petang, raditu billahi robba. Ya kan, raditu, aku ridho, aku ikhlas, itu fi'il madhinya. Radiyatin berarti isim fa'il yang ridho. Isyah kehidupan. Asya bukan Asya ya'ishu ma'isyah. Ini ma'isyah. Surat Toha. Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'i syatan dhalka. Ma'isyah. Ya. Kehidupan artinya. Ya, kalau kita baca ma'isyah tamarbutoh ya. Ma'isyatun. Kalau dalam bentuk perintahnya ish kariman aumut syahidan, hiduplah mulia, aumut syahidan, atau mati dengan syahid. Ya, aumut syahidan, ish kariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Ish kariman au mut syahidan,
hidup mulia atau mati syahid. Oke, selesai berarti isyatir radiyah artinya kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang ridho, kehidupan yang menyenangkan. Gitu. Nah, baru kita mulai dari awal. Fahuwa, maka dia ini berarti harus kita cari di 20 dan 19. Siapa dianya? Man. Kalau di ayat 19, siapa dianya? Man. Di ayat 19. Man apa? Utiya kitabahu biyamini. Atau kalau kita cari di ayat ke-20-nya, inni zonantu anni mulaqin hisabiyah. Orang yang yakin akan hari perhitungan. Fahuwa, maka dia fi isyatin, berada dalam kehidupan radiyah yang diridhoi, kehidupan yang menyenangkan. Kalau kita simpulkan ayat ke-21 dan 20, berarti bagaimana cara mendapatkan isyatir radiyah? Jawabannya yang terjauh, yakinkan mendapat catatan dari sebelah kanan. Kalau di ayat 20-nya apa? Zonantu anni mulaqin hisabiyah. Itu aja yang terdekat. Sekarang jadi rumus hidup kita. Bagaimana supaya hidup kita ini menjadi radiyah? Yakin adanya hari hisab. Udah. Ya, yakin adanya hari hisab. Rumus isyatir radiyah. Zonantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin bahwa akan berhadapan dengan perhitungan. Atau bahasa sederhananya, bagaimana mendapatkan kehidupan yang radiyah itu, yang bahagia, yang diridhoi oleh Allah? Satu, berangkat dari yakin akan adanya hari hisab. Kalau yakin saja kan belum cukup. Yakin itu di hati. Maka buah dari keyakinan itu akan muncul menjadi 3. Ucapan, sikap, perbuatan. Berarti ucapan, sikap, perbuatan kita harus berangkat dari Kan saya sudah sering sebutkan, tidak ada yang paling nikmat dalam hidup ini, melainkan ketika 3 organ dalam tubuh kita ini selaras. Ini. Ininya bisa berbeda-beda. Ini. Paham? Terus ini anggota tubuh yang lainnya. Dengan satu keyakinan bahwa seluruh organ tubuh kita ini bergerak
tidak keluar dari kendali ini dan ini. Dan kita bisa rasakan betapa paling tidak enaknya kalau kita mengucapkan sesuatu berbeda dengan yang di sini. Paham? Dan yakinlah orang yang hidup seperti itu nggak bakalan nikmat hidupnya. Sekalipun dalam pandangan manusia dia bergelimang dengan kekuasaan dan harta, dia sendiri nggak nikmat. Dan kalau begitu dia hanya nikmat dia dalam pandangan orang, dia sendiri nggak nikmat. Sakitnya tuh di sini, kata lagu dangdut. Kalau di sumbernya sudah sakit, ya, itu, maka nanti sakit itu akan menjalar ke seluruh yang lain. Sakit yang lebih berbahaya itu di situ. Kalau ini udah sakit, ini sudah sakit, macam-macam lah nanti. Bisa penyakit kulit, bisa penyakit macam-macam. Contoh, jangan digarisbawahi. Ini Bu Novi ini suka menggarisbawahi sih. Contoh kan gitu, bisa nanti sakit dengkul, iya, bisa sakit macam-macam lah pokoknya. Begitu juga sehatnya seluruh organ tubuh berangkat dari dua ini. Nah kita lihat ini terjadi perang dalam bertahun-tahun ini. Pola sehat menurut timur, pola sehat menurut barat. Menurut barat mens sano in corpore sano. Gitu. Menurut timur dibalik. Badan yang sehat itu terdapat pada jiwa yang sehat. Makanya orang timur menyehatkan jiwa dulu, orang barat menyehatkan fisik. Paham? Orang timur memperbanyak tempat zikir, orang fisik, orang barat memperbanyak gym. Paham? Di Indonesia ini kadang-kadang nih sebagian dari ritualnya kayaknya timur, tapi dari segi sikap sehari-hari ngelihatnya barat. Paham? Nggak jelas semua, nggak jelas semua. Bukan nggak boleh, tapi ada yang lebih utama gitu loh. Kan kalau kita yang paling sederhana sekarang diungkap oleh ilmu pengetahuan medis bahwa salah satu penyebab lambung, penyakit lambung itu karena pikiran. Faktor terbesarnya karena pikiran, bukan karena makanan. Itu kalau yang saya dengar dari dokter, saya juga nggak tahu. Ya, itu dokter yang kita yakini kredibel gitu, bisa dipercaya ucapannya. Penyebab lambung terbesar itu, penyakit lambung terbesar itu pikiran, bukan makanan. Pemikiran stres membuat asam lambung sebagainya. Makanya kita disuruh tenang, mutmainnah. Mutmainnah itu di sini tenang, di sini tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Apa yang bisa buat tenang dalam hidup ini? Balik lagi coba. Keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah. Apa yang bisa buat tenang dalam hidup ini? Kembali ke sini tadi. Kalau orang itu berangkat dari keyakinan adanya hari hisab, maka itulah yang membuat dia tenang. Kapan dia tenang? Ketika dia berada di jalan Allah. Kapan dia tidak tenang? Ketika dia keluar dari jalan Allah. Itu definitifnya seperti itu. Tapi Pak Ustadz, ada orang yang terlihat tenang walaupun dia bergelimang di jalur keluar dari jalan Allah. Nanti dulu, terlihat tenang. Oke? Bukan tenang.
Hati-hati. Fahim? Berarti apa hasil dari ngaji kita hari ini? Yuk kita tambah kuat keyakinan bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Itu. Sehingga insya Allah inilah yang akan membuat kita menjadi lebih selektif dalam berbuat. Kaki kita punya kompas. Ya, kaki kita punya kompas. Oh, ini nggak boleh. Tangan kita punya kompas. Apa kompasnya? Keyakinan bahwa ini akan dipertanggungjawabkan. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Fahuwa, maka dia, siapa dianya? Man utiya kitabahu biyamini. Fahuwa, siapa dia? Zonantu anni mulaqin hisab. Dan sekarang dengan kecanggihan ilmu pengetahuan manusia itu sudah bisa dibuktikan, ya, bahwa apa yang kita lakukan itu tersimpan dalam satu catatan, dan catatan itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Harapan saya kita hafal ayat ini. Kita jadikan ini betul-betul untuk menjadi pengecas iman kita. Ya, zannantu anni mulaqin hisabiyah. Saya punya teman dan kemarin sore jam 5.45 menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teman dekat. Cuman sayang jauh ya, di daerah Dumai. Gitu. Dia jadi rektor sudah. Rektor IAI, ya. IAI. Dan kalau saya telusuri perjalanan hidupnya benar. Jadi nampak ketika di situ sudah nampak. Dia itu kalau dari rumah diskusi dulu. Sebelum berangkat kuliah diskusi dulu. Sementara tempat kosannya itu banyak, ada kakak tingkat, ada yang bawah, diskusi dulu. Jalan bawa buku. Kalau dia masuk ke kampus, kira-kira dosennya nggak nyambung, dia keluar, dia masuk ke perpus. Pulang dari perpus ikut kami ke rumah. Ke rumah juga itu, makan sebentar kurang lebih, habis itu kita diskusi lagi tuh, berdebat sampai malam. Sampai kemudian sampai doktor dan jadi rektor kan, itu. Jadi betul ininya itu terbentuk dari situ. Maka kami ada 3 orang itu disebut dengan Lion of Campus itu. Ya, Lion of Campus itu. Kita mau kakak tingkat, mau semester berapa, dosen yang baru S2 aja juga ngeri. Ketika kita kalau dalam satu seminar atau dalam diskusi 3 orang ini udah bergabung, nah itu kami satu kosan. Ini masuk keluar kampus, masuk perpus. Silakan mau baca buku apa saja. Tapi nanti pulang dari sini kita diskusikan yang tadi dibaca. Tadi baca buku apa? Gitu. Jadi yang tadi kita baca sebentar, setengah jam, 1 jam di perpus itu nempel. Sampai kita dibiasakan menghafal halaman berapa, kitab apa, halaman berapa. Nah, saya berdua dengan Hermanto tidak melanjutkan itu. Beliau lanjutkan hingga sampai kepada doktor ya. Dan kebetulan juga memang pekerjaannya itu memang mendukung untuk itu. Dia dari dosen sampai ke rektor. Saya bersaksi beliau orang baik, ya. Gitu. Bahkan nikahnya aja dijodohin orang tuanya, karena nggak kepikiran untuk nikah gitu ya, gitu. Karena yang dipikirin hanyalah baca.
Baik, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Ya, sekali lagi, yuk kita jadikan ini sebagai pengingat setiap hari kita. Saya ingin 'isyatir radiyah. Tapi gimana caranya? Zonantu anni mulaqin hisabiyah. Gitu. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Lagi. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. 1, 2, 3. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ya. Maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Oke, saya sudah tulis ayatnya, tapi belum saya terjelaskan. Dalam surat Toha ini, dalam surat Toha, lawan dari isyatir radiyah adalah ma'isyatan donka. Ini 120-an ini surat Toha kalau saya tidak salah. Waman a'rodo, dan siapa yang berpaling an zikri dari peringatanku. Zikri di sini adalah Al-Quran. Berarti, dan siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Itu di dunia. Di akhiratnya wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat dia dikumpulkan dalam kelompok orang buta. Padahal dulu waktu di dunia melihat. Apa yang membuat itu? A'radu an zikri. Zikri adalah ini Al-Qur'an. Berpaling dari Al-Qur'an. Apa berpaling dari Quran? Tidak baca Quran. Apa berpaling dari Quran? Tidak mempelajari Quran. Iya. Dunia sudah membuka tabir itu ya sekarang ini. Kita saksikan betapa berduyun-duyunnya. Dan rata-rata kebanyakan orang merasa kosong. Ya, merasa kosong. Dan kalau kita balik lagi, ini teori, ini landasan. Aplikasinya yang paling nyata dicontohkan, alam nashrah laka sadrak. Gitu. Bukankah kami melapangkan dadamu? Dengan apa Allah melapangkan dada Nabi? Bil Quran. Kita nggak bisa bayangin loh seorang yang punya seabrek tanggung jawab dan tantangan yang barangkali tidak ada tandingannya dalam dakwah, tapi sukses dalam segala bidang. Sebagai suami dari 4 orang istrinya yang kita ini, sukses. Sebagai ayah, sukses. Sebagai sahabat, sukses. Sebagai rasul, sukses. Sebagai pimpinan perang, hari ini banyak orang yang sukses di karir, melejit. Ya. Nah, apalagi kalau sekarang ini paling gampang kalau dapat pengen karir. Puji aja seseorang, nanti naik jadi direksi. Jangan dibegas bawah Ibu Nafi, diam. Pokoknya puji, oh dapat direksi sekarang. Ya. Direksi. Aduh. Dunia. Kasihan itu dengan orang yang berkecimpung dengan ilmu, yang mengasah skill, mengasah pengalaman. Enggak menjanjikan hari ini.
Statement terakhirnya kan sepanjang masa kan? Sepanjang masa itu kan sudah menurut kita menurut kita. Jadi kalau mau sukses jadilah orang sakit dulu. Matikan hati nurani. Matikan akal. Wapres terbaik sepanjang masa. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Jadi balik lagi bahwa yang melapangkan dada tadi betul-betul ya ini Al-Qur'an. Fahim? Saya kasih contoh terbaru, contoh real. Ini saya sampaikan pertama setelah saya dapat contoh ini, saya sampaikan pertama ke istri saya, orang pertama yang mendengar contoh ini. Kesalahan kita dalam hablum minallah, hablum minannas kan berdampak ya. Dosa kita kepada hablum minallah, hablum minannas kan punya dampak, betul? Oke, dampaknya ke diri sini kita sendiri. Makanya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekarang yang syarran yarahnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Syarran itu baik hablum minallah, hablum minannas. Tapi yang paling instan balasannya ketika hablum minannas. Satu. Kedua, yang paling sulit minta maafnya, mohon ampunnya kepada Anas. Betul? Nggak usah nyari, orangnya ada. Coba kita sampai di sana. Belum tentu dimaafin. Nah, ini satu kasus. Saya tidak ceritakan orangnya sehingga ini tidak akan jadi fitnah, tapi jadi pelajaran bagi kita. Karena durhaka sama suami. Ya, judulnya karena durhaka sama suami. Akhirnya menjadi orang yang majnun. Hilang 3 hari. 3 hari hilang dari rumah. Akhirnya diketemukan dalam kondisi dekil di Meruya. Bawa lagi ke Joglo, balik ke rumah. Dia Pak RT kenal Pak RT, suaminya nggak kenal. Pergi malam-malam dia ke rumah RT. Assalamualaikum. Kagetlah Pak RT malam-malam digedor. Di rumah saya ada orang laki yang nggak dikenal. Buru-buru lah Pak RT. Mana Bu? Ini orang, ini kan suami ibu, bukan. Kejadian nyata. Masih sedang berlangsung kejadian hari ini. Ini bukan berapa tahun lalu, sedang berlangsung kejadian hari ini. Dan saya tidak ingat orangnya yang mana, tapi orang itu katanya sering ikut ngaji juga di Asalam. Ikut pengajian saya di Asalam. Paham? Jadi kayak misalnya ibu kenal dengan Bu Novi, saya nggak kenal ya. Misalnya ibu menceritakan gitu. Seperti itu. Jadi teman dekatnya itu yang menceritakan ke saya. Kalau saya ingat-ingat lagi, kenapa bisa begitu? Akhirnya dibongkar lah sama orang tetangganya. Jadi udah sampai kakek nenek sudah 50 tahun menikah. Itu suami itu memang berada di bawah DKI. Dia klub kelompok DKI di bawah ketiak istri. Dan tertekan suami itu. Suami berpikirannya ya udahlah mau diapain lagi. Kita lebih mempertimbangkan keluarga, mempertimbangkan anak. Udah nemunya begini barangkali sudah takdir saya.
Tapi hati-hati loh dengan orang yang ikhlas begini. Iya. Walaupun mungkin dia tidak secara terus mendoakan, ya Allah jadikan istri saya gila, nggak mungkin juga saya pikir suami bibi itu. Tapi dampaknya dari tadi. Itu. Ini yang ingin saya garis bawahi adalah dosa hablum minan. Kok terbalik, sama Pak RT kenal, sama suaminya nggak kenal, kan lucu. Kan logikanya kalau memori ini kenal itu berdasarkan simpanan memori ini, pasti di sininya lebih banyak suaminya daripada RT-nya, betul nggak? Nggak mungkin itu nam. Tapi bukan itu yang berlaku, Satu, ya. Jadi jelas hal-hal yang seperti itu akan menyebabkan tidak akan terwujudnya isyatir radiyah. Baik. Ini ayat-ayat berkaitan dengan kehidupan semua ini. Hanya saja selama ini kita selalu disuguhkan teori-teorinya saja. Secara teori kita yakin, secara teori kita tahu. Menerjemahkan keyakinan itu dalam kehidupan sehari-hari, nah ini yang kadang-kadang. Kalau kita contoh misalnya sholat, ya, itu sholat wajib dan sholat sunnah kan kita bergeser tempat kan? Apa yang membuat bergeser? Nah, karena kita yakin itu tempat sujud kita itu nanti tampil jadi bukti, jadi saksi di sana. Nah itu dia bergerak itu karena yakin, itulah. Itu yang saya sebut tadi, itulah hidup yang paling indah. Bergeraknya karena keyakinan. Kita berbuat sesuatu karena keyakinan, tidak berbuat sesuatu justru juga karena keyakinan. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Terus fi jannatin 'aliyah. Sudah nggak ada tempat lain sudah kalau ini. Pasti jannatin. Ya, agak susah nih. Ya, selalu nempel. Aliyatin. Naan mana lagi? Ya, yang. Gitu. Jadi kalau kita balik lagi, siapa yang membaca ayat 19, 20, 21, 22, 23 ya, dan kemudian tidak termotivasi, ini berarti ada yang salah dalam bacanya. Gitu. Jadi motivasi hidup itu 19 sampai 23. Al-Haqqah 19 sampai 23. 24 sampai 24. 19 sampai 24. Baca ini untuk kembali merefresh
kehidupan supaya kita berada kembali di jalur zonantu anni mulaqin hisabiyah. Fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi. Kalau tadi isyatir radiyah, kehidupan yang menyenangkan. Kalau isyatir radiyah tadi diartikan dengan di dunia, maka berarti ini di akhirat. Berarti dunia akhirat, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Berarti hasanah fid dunya wal akhirah menurut ayat ini, ra'isyatir radiyah di dunia, jannatin aliyah di akhirat. Yuk kita masukkan dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika menyebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah? Salah satu hasanahnya adalah isyatir radiyah. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kehidupan yang baik. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika menyebut di akhirat yang baik? Jannatin aliyah. Rasakan bobot doa kita. Kalau diucapkan, ya, diutarakan. Saya bukan mengucapkan, lebih sukanya itu diutarakan. Ya, kalau diutarakan dengan keyakinan. Fi jannatin aliyah, ayat ke-23. Polanya masih pola na'at man'un. Aliyah itu tinggi. Ya. Derajat, ya, kualitas. Nah, nanti jadi dari arti harfiah nanti baru masuk ke arti maksud. Nah, gitu. Nah, kalau sudah merambah wilayah arti maksud itu nanti sudah bebas. Kutufuha daniyah. Daniyah isim apa? Isim fa'il lagi. Iya. Ada alif. Aiun kan rumusnya? Nah, ini kata bentukan. Kutuf itu masdar dari kata qotofa. Yaktofu. Nah, kita itu. Ya, kotofa itu memetik. Kotofa itu memetik asalnya. Sehingga kalau kutuf artinya petikan. Petikan atau hasil yang dipetik. Iya. Daniyah. Nah, kutufuha di sini diartikan dengan buah-buahan. Ya, coba buah-buahan apa saja yang kita tahu dalam bahasa Arab? Oke, satu, samarot. Ada lagi? Kan buah-buahan yang kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, buah-buahan dalam bahasa Al-Quran pertama tadi samarot. Ada lagi?
Apa Pak? Rut Rutop. Itu bendanya. Ini buah-buahan dalam bahasa Arab. Fakiha. Iya kan? Fakiha. Jamaknya fawakih. Apa bedanya dengan samarot? Kalau samarot itu, setahu saya itu seperti buah padi, buah gandum. Nah, lebih cocoknya di situ, buah dalam arti bijian. Gitu. Ya? Iya, namanya thimar, samarot itu. Satu itu. Iya. Nah, kalau buah-buahan ini seperti anggur, korma, apel, mangga, buah tin. Nah itu fawakih itu namanya. Tadi kan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan sama semua tuh. Samarot buah-buahan, fakihah, fawakih juga buah-buahan. Tapi spesifiknya samarot itu tadi lebih cocok mungkin diartikan biji-bijian. Gitu, gandum, padi, mungkin jagung masuk di situ. Berjam-jam sampai malam itu kita ketemu sama penafsirnya. Itu terjemahkan apa ya? Sampai kembali ke bohongan 4 hari kita terjemahan itu kan. Katanya gitu, kita ke anak masuk Indonesia katanya. Iya. Jadi ada semacam mau nggak mau bahasanya begitu. Kita paksakan dengan terjemahan ini, gitu loh. Ini kasus yang pasti akan terjadi karena sebabnya kosakata yang paling banyak, yang paling kaya kosakata, kemudian dengan yang paling sedikit kosakata. Nah, ketika yang paling sedikit kosakata mau menerjemahkan yang paling kaya kosakata, maka akan berhadapanlah dengan kebingungan. Makanya kalau pertanyaan, Ustaz, fa'ala mengerjakan, amila mengerjakan, sona'a mengerjakan, kasaba mengerjakan, iktasaba mengerjakan, sa'a juga mengerjakan. Bedanya di mana sih? Gitu. Itu karena tidak punya padanan katanya dalam bahasa Indonesia, mau nggak mau diambil secara umum. Oh, ini artinya mengerjakan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengerjakan yang baik dengan yang buruk, sama nggak bahasa yang digunakan? Sama, mengerjakan juga. Tinggal ditambah sifat kan? Ini perbuatan baik, perbuatan buruk. Baik dan buruk adalah sifat dari perbuatan. Dalam bahasa Arab nggak begitu. Kalau perbuatannya negatif, fa'ala. Perbuatannya bisa negatif, positif, amila. Nah, gitu. Makanya ada soleh. Soleh itu sifat. Ada amal soleh, ada amal sayyiat, ada amal yang buruk. Cuman orang kita kalau sudah disebut beramal, itu konotasinya selalu yang baik. Itu tukang korupsi, tukang rampok, tukang minum itu banyak amalnya itu. Amal buruk. Paham? Nah, kutufuha secara bahasa tadi artinya petikannya, nyanya kembali ke mana? Ha, dhamir ha kembali ke mana? Jannah. Berarti kutufuha adalah idhofah. Ha kembali ke jannah. Petikan surga itu apa maksudnya? Buah-buahan di daniyah. Daniyah isim fa'il dari kata dana dunia.
Dunia secara bahasa berarti dekat. Sama'id dunya, surat Al-Mulk. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sama'ad dunya itu langit yang dekat. Lawan dunia dekat, ujung akhirah. Faham? Jadi daniyah didekatkan. Atau bahasa kita begini, kalau nanti kita mau mengambil buah-buahan di sana, kita nggak perlu pakai galah, nggak perlu pakai manjat, nggak perlu manjat, nggak perlu tangga, buah itu yang didekatin. Nah, tinggal ngambil. Kutufuha daniyah. Atau barangkali mungkin bukan buahnya. Cara memetik buah itu bukan kita yang mendekat ke buah, tapi buahnya yang Kalau neraka kayaknya ada diperlihatkan. Yang mana tuh, Pak? Kalau surga itu didekatkan, kalau neraka hanya diperlihatkan. Nah, Ya. Itu kan buah-buahan ya. Buah-buahan itu jadi katakan misalkan begini ya, sudah disiapkan di atas meja gitu ya, buah-buahannya itu kata didekatkan. Itu artinya apa? Buah-buahan masih fresh, dia fresh. Kita petik gitu. Bisa. Jadi enaknya kan enak sekali gitu. Bisa juga. Fresh gitu. Ini kan akan membuat ini bekerja kan? Membuka. Kalau kita kan sekarang makan buah sudah berhari-hari di freezer. Sudah berhari-hari di kulkas. Ya. Tambah lagi anggur atau apel yang kita makan hari ini yang berasal dari luar. Itu berapa lama perjalanannya dari petani ke pedagang ekspor. Pengiriman dari luar ke Indonesia berapa lama? Dari tempat sampai di Indonesia bawa lagi ke pengecer, ke agen pengecer. Berapa lama tuh perjalanannya? Gitu. Masih fresh gitu. Dan kemudian orang berusaha bagaimana membuat cara supaya ini bisa fresh dalam hitungan sekian lama. Padahal kan di Indonesia itu ada batasnya. Freshnya itu hanya dalam beberapa hari. Maka dikasih lilin lah, dikasih macam-macam lah. Nah itulah yang kita makan. Nah kalau di sana nanti nggak pakai pengawet, ngambil sendiri. Paham ya? Ya Pak. Boleh nggak kita menerjemahkannya sebagai kata kiasan? Jadi buah itu hasil. Jadi hasil dari upaya kita itu di surga itu memetik hasilnya itu dalam bentuk sebagai kesenangan itu mudah sekali, tinggal ambil aja. Jadi memetiknya itu buahnya ini maksudnya buah dari perbuatan kita, hadiah. Jadi bukan buah dalam bentuk seperti makanan, jadi dalam arti yang kiasan. Kemudian danianya itu boleh nggak misalnya diartikan sebagai cantik seperti nama orang, kalau kan tidak cantik. Jadi artinya hasil perbuatan, buah dari perbuatan yang tidak yang diberikan kepada kita. Boleh nggak ditafsirkan sebagai kiasan? Menafsirkan sesuatu ayat dengan kiasan itu harus memahami dulu arti alfiah. Yang gitu ya.
Itu landasan nanti namanya mengkiaskan. Selama kita sudah dapat arti harfiah awalnya itu apa, kemudian kita difahami secara kiasan, bisa. Tapi ininya harus duduk dulu gitu. Ini harus duduk dulu. Pada umumnya kita melihat di dalam tafsir ini betul-betul buah-buahan. Ya, betul-betul buah-buahan itu yang nanti didekatkan. Nah, kalau kemudian dari penyampaian ini melahirkan satu kiasan dalam artian itu tidak menyalahi, namanya juga kiasan, tapi ininya harus dapat dulu, gitu. Bisa. Maka tafsir itu kan bermacam-macam, ada tafsir lughawi, tafsir bahasa, ya, gitu. Maka kadang-kadang orang syariat dengan orang makrifat itu kadang-kadang dalam menafsirkan ayat agak-agak enggak ketemu. Paham ya? Jadi orang syariat dengan orang makrifat kadang-kadang itu menafsirkan ayat itu enggak ketemu karena approach-nya beda. Salah satu contoh saja misalnya. Kalau kita baca misalnya tafsir Ibnu Katsir, kemudian kita baca tafsir Buya Hamka, Jalalain misalnya, kan beda-beda, gitu. Tapi yang bisa merasakan beda ini juga tidak semua orang, gitu, karena orang yang punya ini, gitu, yang punya penilaian. Nah, kebanyakan kita mau tafsir apa kan dia dilihat hasilnya itu, dia tidak melihat kepada siapa. Sehingga ketika kita membaca satu karya itu berarti tergambar oleh, makanya biasanya orang kalau membaca satu buku pertama lihat di depan, kemudian lihat ini dulu riwayat hidupnya. Oh, seniman pantesan tulisannya lebih banyak ke situ. Betul? Kalau Buya Hamka kan bahasanya agak indah-indah, kayak puitis. Seperti itu. Ya, Pak. Menyikapi ini kita ambil singkat saja, Pak. Oke. Begini, nikmatnya surga itu tidak bisa kita bayangkan seperti nikmatnya di dunia. Jadi lebih nikmat lagi gitu. Demikian juga di neraka. Sengsaranya di neraka itu tidak hanya seperti di dunia, ini lebih lagi tidak bisa kita bayangkan. Iya. Kesimpulan akhir dari tafsir ayat seperti ini, apapun yang Anda bayangkan tentang surga, bayangkan itu berarti ada ini loh. Beda dengan menghayal ya. Apapun yang Anda bayangkan tentang surga berdasarkan hasil pembacaan Anda, maka itu bukanlah surga. Itu tingkat tingginya. Apapun kesimpulan Anda tentang neraka dari bahan bacaan yang Anda baca, apapun kesimpulan itu yang kemudian mewarnai bayangan Anda, maka itu bukan neraka. Jadi ada satu tahap yang harus dibereskan dulu. Ya, bereskan dulu. Setelah beres di sini naik ke tahap selanjutnya lagi. Bahwa Allah menyebutkan kenikmatan itu dari sisi Allah 99 ditahan di sisi Allah, yang satu Allah turunkan ke muka bumi dikasih kepada semua Sekarang kita ciutkan, jangan makhluk, manusia aja coba. Makhluk terlalu luas. Manusia, kalau sekarang manusia yang hidup sekarang aja lagi diciutkan lagi. Ada 6 miliar. 1% bagi 6 miliar itu 0, berapa? Mana mungkin orang yang menikmati 0, bisa memahami yang 100, betul enggak? Itu sebabnya Quran selalu memberikan amsal, perumpamaan. Udah, kamu dapat bayangan itu saja, itu sudah lumayan lah.
Tapi ingat, bayangan kamu tentang perumpamaan yang disebutkan oleh Allah tadi tentang surga, itu bukan surga. Surga itu nggak pernah masuk di sini, nggak bakalan terjangkau. Paham? Nah, wow, udah tinggi, wah tinggi makrifat ini. Itu ya. Tarikohnya makrifatnya udah tinggi. Gitu ya. Jadi kalau saya dalam bahasa sederhana selalu menyebutkan begini lagi berkaitan dengan ini. Bapak hobi durian, suka makan durian. Sekarang ingin mendeskripsikan, ingin menjelaskan rasa durian ke orang lain. Bisa nggak? Nggak mampu. Maka saya bilang daripada habis berjam-jam berteori memberikan contoh, udah bukain aja durian depannya, makan lu. Selesai itu. Gitu. Sudah langsung tahu tuh apa ya. Nah ini berkaitan dengan soal rasa. Makanya tadi kenikmatan dalam berzikir itu kadang-kadang kalau nanti kita terlalu didetailkan, ada semacam kesan ria, ada semacam kesan sombong gitu loh. Ya. Dan belum tentu juga orang yang menerima penjelasan kita itu memahami seperti yang kita pahami. Ini kan sebenarnya saya ingin mengajar tadabbur ini sebenarnya ingin mengajak kepada satu rasa. Paham ya? Rasa itu tidak bisa saya definisikan, rasa itu tidak bisa saya deskripsikan. Tapi saya lihat di sini kita sebagian sudah bisa merasakan kan? Betapa nikmatnya. Gitu. Nah, itu. Bapak misalnya berusaha untuk ngajak orang ke sini. Enak banget ngajinya. Enggak bakalan bisa. Susah kalau udah tua. Nah gitu. Gitu. Ya. Nah jadi ini orang-orang yang sudah dapat nikmat ini. Ya, sudah dapat merasakan nikmatnya Al-Quran. Dan itu sekali lagi tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dideskripsikan. Jadi kalau ada orang yang mau ngerasain itu, ajak aja ke sini. Paham? Sama dengan durian tadi. Sehari semalam kita jelasin nikmat durian, nggak bakalan jelas itu, orang bingung ada. Ya, yang ada adalah bawa toko buah, bukain durian 2 biji. No. Langsung dapat kesimpulannya. Enak tenan gitu. Ini kalau ada orang Jawa Timurnya pasti lama, enak tenan. Paham ya? Jadi 19 sampai 24. Ya, catatan dalam ini kita surah Al-Haqqah 19 sampai 24 menjadi motivasi. Ya, menjadi menyegarkan kembali kehidupan kita sehari-hari agar balik lagi ke titik awal apa? Menjalani hidup dengan keyakinan. Ini baru satu. Yakin adanya hari hisab. Sementara rukun iman kita ada 6. Itu. Ini baru satu lah ini. Iman kepada hari akhir. Ya. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.